Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin syukur kepada Allah pagi hari kembali kita bisa hadir di majlis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu ini fadilahnya besar sekali. Astama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu illa hafat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man inda. Bila orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah, kecuali hafat alaihimul malaika, dipayungi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dipenuhi oleh rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan turun kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka di depan makhluknya yang ada di sisi. Jadi fadilah besar ini semoga kita dapatkan, ya. Amin. Kita akan bahas hadis Abu Hurairah, memulai sesuatu dengan basmalah. An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu qala kullu amrin di balin la yibda'u bismillah fa huwa abtar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia bersabda, kullu amrin di bal, yang artinya segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah dia terputus. Hadis ini rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad wa Daruqutni wa Ibnu Majah wa ikhtalafa fi sihhatihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, dan juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Tapi para ulama berbeda pandangan tentang sahihnya. Faqala An-Nawawi hadisun sahih wa Daru wa Ibnu Hajar wa dha'afahu ba'dul ulama minhu Syekh Albani. Jadi hadis ini disahihkan oleh para ulama, salah satunya Imam Nawawi mensahihkan di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkan, tapi beberapa ulama mengatakan hadis mursal dan didhaifkan. Salah satunya adalah Syekh Albani mendhaifkan hadis. Nah, hadis ini tuh unik sekali. Salah satu sisi emang itu populer sekali. Ya, hampir-hampir kaum muslimin yang baca basmalah dalam semua halnya. Ya, karena hadis ini. Tapi posisinya itu tidak disepakati full gitu. Karena sebagian mengatakan hadis ini mursal, maka sebagian mengatakan dhaif. Tapi orang Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi mensahihkan. Jadi makanya yang berjalan di tengah kaum muslimin, hadis ini dianggap sahih. Karena kalau orang seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sahih, ya berarti sudah. Karena Imamul Kuffat setelah Imam Bukhari adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang menulis buku Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu Ibnu Hajar. Nah, hadis ini punya keunikan yang kedua, karena juga di samping ada perselisihannya, tapi juga sangat populernya. Ini mungkin di antara hadis yang sangat populer, ya ini sangat masyhur. Sehingga sejak awal memang kaum muslimin telah mengamalkan hadis ini. Sejak awal dia baca basmalah. Nah, yang ketiga uniknya itu memang perawinya ini Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah kan sahabat yang Islamnya belakangan, tapi ia kencang sekali thalabul ilminya, sampailah ia kemudian bisa menyamai sahabat-sahabat yang Islamnya lama. Ya, sebagaimana hadis ini ketika oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang punya sejarah khusus. Ia terkenal dengan
ketekunannya belajar, ia terkenal dengan taatnya kepada ibunya. Sehingga ada kisah yang sangat terkenal, suatu sore dia minta ibunya masuk Islam. Kan dia duluan yang masuk Islam, tapi akhirnya bersama ibunya dia datang. Ini agak unik loh, kok bisa ya? Ya mungkin khusus kali ya. Dia masuk Islam duluan, tapi ibunya belum. Nah, suatu sore datang ke Nabi dalam keadaan wajahnya cukup sedih. Nah, kemudian ditanya sama Rasulullah, kenapa wajahmu sedih? Ya Rasulullah, ibuku marah kepadaku karena cerita tadi. Doakan ibuku ya Rasulullah. Gitu. Akhirnya Rasul mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah ibunya Abu Hurairah. Akhirnya pulang dia. Pas pulang, buka pintu, ibunya sudah senyum. Ternyata, ya anak qad aslam, saya sudah masuk Islam. Berkat doanya Rasulullah SAW. Padahal tadi pada waktu diajak Islam oleh Abu Hurairah tadi marah, Abu Hurairah sedih, langsung ke Nabi. Pulang, udah masuk Islam. Padahal tadi belum. Berkat doanya Rasulullah SAW dan berkat kebaikan seorang anak bisa mendatangkan hidayah. Itu yang disebut dengan bikin tasalsul hidayah. Kita kalau di keluarga itu adalah bikin rangkaian hidayah. Atau apa ya, rangkaian, jangan bikin rangkaian laknat. Jadi meskipun ibumu marah, harus ada salah satu yang menjadi penerima kebaikan di rumah itu. Jadi misalnya ada 4 anggota rumah nih, ada ayah, ibu, 2 anak. Bapaknya naudzubillah, ibunya naudzubillah. Harus ada anaknya 1 nih yang soleh. Nanti di anak solehnya ini yang menjadi nanti terima hidayah. Ya Allah, hidayahi ibuku, berikan hidayah pada bapakku. Doanya mustajab, ibunya baik gak kira jadinya? Balik, anaknya naudzubillah, bapaknya apa? Ibunya yang soleh banget. Ibunya meskipun melihat anaknya naudzubillah, dia tetap suka, ini anakku. Ya Allah, aku ridho pada anakku, maka berikan dia hidayah padanya. Dikasih hidayah. Jadi baik gak jadinya? Baik. Dibalik, suaminya yang baik, istrinya naudzubillah, anaknya naudzubillah. Suaminya berkata, ya Allah, aku suka kepada istriku dalam keadaan apapun. Suka itu bahasa agama namanya ridho. Ya Allah, aku ridho pada istriku. Keadaan kayak apapun aku suka pada dia. Maka hidayahlah ia termasuk anak-anakku. Muter jadinya, jangan dibalik. Tidak ada satupun yang punya menjadi tempat turunnya rahmat. Serumah kacau, itu namanya silsilah laknat. Anaknya nakal, ibunya marah. Karena ibunya marah, anaknya semakin nakal. Karena semakin nakal, maka ngelawan bapaknya. Bapaknya marah-marah ke ibunya. Jadi ini akhirnya satu pun gak ada yang berdoa baik untuk anggota keluarganya. Bisa dipahami kira-kira. Abu Hurairah itu punya 2 kebaikan. Pertama, dia taat sekali sama ibunya. Nah, ketaatan seorang anak pada ibunya menjadi sebab rahmat turun kepada keluarga ini. Karena ada satu amal soleh yang sangat tinggi derajatnya. Gitu. Makanya tidak boleh seorang anak yang disakiti bapaknya kemudian balik menyakitinya. Nggak boleh. Itu namanya akhirnya melanjutkan silsilah laknat namanya. Bapaknya udah kena kacau, anaknya karena disakiti ikut kacau. Ya udah terus nurun tuh. Nah, harus dihentikan. Tetap anaknya taat sama bapaknya. Mungkin dengan ketaatan bapaknya dapat hidayah. Atau dibalik juga. Karena baiknya bapaknya ke anaknya naudzubillah, anaknya dapat hidayah. Insyaallah. Kayak gini-gini kalau nggak ngaji dari mana anunya dapat ilmunya? Kan kalau kadang muter aja itu, rumah ruwet. Nggak ada satupun yang bisa memutus keruwetan itu. Nah, dari hadis ini menarik ya kita pelajari. Ini unik sekali. Kata Nabi SAW, kullu amrin di bal la yubda bismillah fa huwa abtar. Apa sih maknanya abtar itu? Abtar maknanya al-inqita' minar rahmah. Terputus, yakni terputus dari rahmat.
Jadi orang yang tidak mulai sesuatu baik dengan basmalah itu terputus dari rahmat. Terus maksudnya apa ini? Jadi pesan utama dari hadis ini, sebelum kita bicara tentang teknik membaca basmalah di setiap perbuatan baik adalah agar kita selalu dalam naungan rahmat Allah dalam segala halnya. Perlu dipahami kita semua. Jadi kita itu kalau nggak baca basmalah kan keputus. Jadi pesan utamanya agar kita tidak pernah terputus dari rahmat Allah, maka selalu baca basmalah. Konsep bekerja, berbuat, termasuk dalam hidup, itu hanya berjalan baik kalau kita di dalam naungan rahmat Allah. Jangan pernah punya pikiran hidup ini, pekerjaan ini, atau apapun tadi berjalan tanpa rahmat Allah. Itu pesan utamanya. Kita harus selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menjadi orang yang potensial dikasih rahmat Allah. Selalu menjadi orang yang selalu berlimpah rahmat Allah. Nah, makanya salah satu contohnya, kenapa rumah muslim itu nggak boleh ada anjingnya? Pertama perkara najisnya, yang kedua malaikat nggak mau masuk ke rumah itu. Nah maknanya rahmat nggak mau masuk ke rumah itu, maka hati-hati kayak gitu. Yang boleh ada di rumah muslim itu kucing, bukan anjing. Kan sayang Ustaz, dia bagus, bukan tradisinya orang muslim. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngikut-ngikut orang kafir. Orang kafir punya budayanya, karena banyak orang muslim punya anjing, ada-ada aja. Di samping najisnya yang akan Ibnu Hajar terus saya punya komentar, kenapa kok malaikat nggak mau turun? Ya najis berkeliaran di situ, berarti kan sholatnya nggak sah, semua nggak sah, nggak mau nggak sah. Lah gimana mau jadi dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada aja. Itu contoh. Terus kenapa rumah itu sunnahnya dijadiin tempat ibadah pula, sehingga ada istilah rumah yang bercahaya, agar rahmat Allah turun. Tapi rumah tempat maksiat gelap, istilahnya alamat rahmatmu turun nggak ada alamatnya, gelap istilahnya. Tentu rahmat Allah nggak usah pakai alamat ya. Jadi pesan utama dari hadis ini itu luar biasa, agar kita selalu dalam rahmatnya Allah. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa rahmat Allah SWT. Karena semuanya dari rahmatnya Allah SWT. Sebelum kita ada di rahim ibu kita, sebelum kita semua ada di rahim ibu kita ada di mana? Kita nggak di mana-mana, nggak tahu kita. Sebelum kita ada di rahim ibu kita ada di mana? Tahu. Ya kan kita dari sel bapak kita. Lah pas bapak kita ternyata nggak masuk ke ibunya, gimana? Nggak jadi kau. Ibunya nggak pernah dibuahi misalnya, kita nggak ada di mana-mana. Gak jelas kita ada di mana. Tapi Allah tumbuhkan kita dari sperma, jadi daging, tumbuh, jadi hidup. Betul, kita perlu kesadaran tinggi. Dan ketika kita menjadi bayi di dalam itu, Allah hidupkan kita, bahkan kita nggak ngapa-ngapain, betul ya? Kan sekarang aja kita diizinkan oleh Allah untuk ngapa-ngapain, kerja, ngapain gitu. Waktu di rahim itu ngapain kita? Kita hidup, nggak kerja. Makanya kenapa kita kerja? Karena Allah izinkan kamu kerja. Kalau enggak. Dan kalau engkau nggak disuruh kerja juga bakal dapat rezeki. Contohnya si bayi, si janin. Jadi kenapa kita ini kerja? Dan akhirnya kerja menjadi sebab? Karena penciptanya menetapkan kau dikasih ruang sebab, dan sebab itu dihubungkan dengan hasil. Kalau nggak dihubungkan juga nggak akan ada apa-apa. Makanya kalau ada makhluknya Allah kok tidak dikasih sebab, maka Allah akan urus dia tanpa sebab. Nah, sebabnya sebab yang lain. Apa itu? Ya nanti banyak. Jadi bayi ini kan nggak ngapa-ngapain, hidup. Allah tanamkan kasih sayang kepada ibunya, akhirnya ibunya mau makan. Padahal itu nggak doyan tuh, supaya sehat. Yang makan siapa? Yang dapat nutrisinya?
siap. Walaupun ibunya juga nggak kerja, duduk dia di rumah. Yang kerja bapaknya. Allah tanamkan kasih sayang pada laki-laki ini, akhirnya mau menghidupi dua orang ini, mau menjaga dua orang. Allah yang merahmati. Makanya Imam Nawawi menjelaskan tentang tawakal itu ada ungkapan, at-tawakkalu huwa tafwidul amri ilallah ma'a ma qaddara lahu minat tasabbub, menyerahkan urusan kepada Allah bersama dengan usaha yang disediakan Allah padanya. Karena kalau kamu nggak disediakan oleh Allah usaha, juga nggak bisa usaha. Contoh usaha bayi apa? Ya udah nggak ngapa-ngapain. Yang di rahim. Tapi usaha yang setelah keluar apa usahanya? Yang tersedia bagi bayi itu untuk hidup apa? Yang tersedia baginya nangis. Ya udah, usaha bayi itu cuma satu, nangis. Itu sudah bisa menyelesaikan hidupnya. Mau makan nangis, pipis nangis, sakit nangis. Dan Allah kasih ilmu kepada orang sekitar bayi itu, tangisannya itu ada penjelasannya. Oh ini nangis karena sakit, oh ini nangis karena aus. Itu ada bedanya. Allah. Itu namanya hidayah ammah ya. Hidayah ammah itu adalah Allah kasih hidayah pada hambanya untuk bisa hidup baik. Siapa yang ngasih tahu bahwa kucing laki bisa tahu bahwa itu kucing perempuan? Yang ngasih tahu siapa? Bapak aja nggak ngerti, mana bedanya kucing perempuan ada di mana? Ini kucing laki, ini kucing perempuan, kita juga nggak tahu. Gitu. Kucing itu tahu, ini kucing laki, ini kucing perempuan. Gitu. Cara Allah menghidupkan hambanya. Jadi ada bayi yang ibunya tanggung jawab sampai masa tertentu. Contohnya ibu singa, itu tanggung jawab, dirawat anaknya. Ada bayi yang dia bisa hidup, bahkan ibu bapaknya nggak ada. Contohnya penyu. Bisa hidup sendiri. Allah yang hidup-hidupkan. Terus ada bayi yang bapaknya nggak tanggung jawab, ibunya ngurus sampai ala kadarnya, namanya kucing. Ala kadarnya itu, bapaknya nggak tanggung jawab sama sekali. Tapi ya normal. Dan ibunya juga nggak dendam sama bapaknya, itu kucing. Tapi ada bayi yang ngerepotin semua orang, namanya bayinya manusia itu. Itu bapaknya ngurus, kakeknya ngurus. Namanya orang paling lemah ya manusia itu. Coba kalau ada bayi manusia, ibunya nggak ngurus, mati dia. Hebatan penyu, ibunya nggak ngurus, dia bisa hidup. Jadi kalau perkara masa ini manusia paling lemah, paling butuh banyak orang. Kalau bapaknya nggak ngurus, ibunya sakit hati, akhirnya stres, sakit bayinya. Naudzubillah. Padahal anak kucing nggak kenapa-kenapa, ibunya ditinggal sama bapaknya, ibu kucing biasa wae, dan normal ibu kucing itu, sehat. Ya. Jadi orang itu hidup karena memang Allah hidupkan, bukan karena usaha. Itu pesan utamanya. Seandainya sekarang ketika akhirnya Allah izinkan manusia itu sekarang mengambil sebab nih, sekarang kan mengambil sebab nih. Setelah gede Allah kasih engkau pikiran, engkau akhirnya diperintahkan mengambil sebab. Tapi sebab yang kau kerjakan enggak banyak sebenarnya. Sebagian kecil sekali. Sebagian besar kau tidak punya akses bahkan mengendalikan sebab itu. Kau seorang pengusaha properti, kau bisa kendalikan udara, kau bisa kendalikan cuaca, kau bisa kendalikan tanah, kau beli lahan strategis, gempa, hancur duitmu, dan seterusnya. Kau nggak bisa kendalikan yang lain, kau bahkan nggak bisa kendalikan istrimu, nggak bisa kendalikan anak buahmu, dia pengen keluar maka keluar aja, dan lain sebagainya. Bahkan kau nggak bisa mengendalikan pikiranmu. Jadi benar-benar kita hidup karena rahmat Allah. Nah, oleh karena itu perlu menjaga rahmat Allah. Yakni perlu menjaga agar kita selalu berlimpah rahmat Allah. Nah, dalam rangka menjaga rahmat Allah itu ada banyak. Nah, salah satunya yang kita kerjakan ini, gitu. Untuk menjaga rahmat Allah banyak.
Yang pertama, jadilah hamba-hamba yang taat kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwa, maka dapatnya kau dirahmati. Gitu. Salah satu yang menyebabkan rahmat adalah karena kita menyayangi hamba Allah yang lain. Innama, kata Nabi di hadis Marwal Baghawi, hadis sahih, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah hanya menyayangi hamba-hamba. Menyayangi berarti terjemahnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penuh kasih sayang. Jadi semoga kita jadi muslim yang enggak julid gitu ya. Enggak julid. Jadi memang penuh kasih sayang. Jadi menyayangi makhluknya Allah. Itu yang pertama kali yang hewan-hewan, yang semua makhluknya Allah disayang. Kedua, level lebih khusus menyayangi seluruh umat manusia. Yang kafir, yang muslim, yang jahat, yang baik disayang. Dan betul di lapangan itu luar biasa. Duit 5.000 di lapangan itu membuat orang bisa terkesima. Bapak-bapak aja yang karena nggak pernah susah. Coba deh turun ke bawah ya. Ini Bintaro kan sini-sini doang. Coba mundur deh ke belakang-belakang gitu. Nggak sedikit banyak yang susah. Di parkiran itu duit 5.000 berarti sekali. Kalau ngasih uang 5.000 langsung bos ketika. Iya bos. Di tempat pengaminan, terminal macam-macam, orang bisa tengkar gara-gara 10.000. Nah jadi kalau kita ketemu kayak mereka, sebelum ngajak dia baik, sayangi mereka. Nah kalau orang-orang baik ini penuh kasih sayang, itu kebaikan itu gampang diraih. Sangat gampang diraih. Itulah Rasulullah Alaihi Wasallam. Termasuk menyayangi sesama muslim. Wah itu lebih tinggi lagi derajatnya. Lah kalau kejadian sama muslim aja suka marah, suka sakit hati, nggak pernah akur, itu nggak masuk di akal. Islam menyuruh kita bahkan menyayangi makhluk Allah ya. Gitu. Ini ada muslim. Ini bab masalah beragama ini perlu benar. Beragama itu bukan tentang apa yang kau baca, tapi benar-benar harus dikaji oleh para ulama sejak awal. Agar beragamanya kita itu, beragama kan bukan banyak hukum. Ini kejadian setelah kaum muslimin mengalami kemunduran. Itu fokus utama kajian agama kan hukum, fikih. Begitu hukumnya kayak gitu itu di mana? Sejak dulu fikih itu atau hukum itu memang kayak gitu, itu hitam putih begitu. Namanya juga hukum. Kira nih kalau ketemu pengacara gitu kira-kira atau ahli hukum, ribut nggak kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ketemu ahli etika kan enak. Emang kayak gitu karakternya. Gitu. Ribet gitu emang. Satu bahasa aja ribet dibahas. Padahal prakteknya normal aja. Enggak gitu-gitu aja waktu hidup gitu. Misalnya kan ada orang menempatkan mobilnya, berapa sih jaraknya dari tiang itu? Pokoknya yang kena itu 50 lah gitu. Misalnya nih, saya kurang hafal undang-undangnya. Dari tiang tidak boleh parkir itu harus 50 meter misalnya. Nah kalau ada orang triki 51 meter, polisi datang, Pak parkiran, coba bapak ukur. Oh iya Pak, sorry Pak. Kan ribet kan, ya sudahlah nggak usah di situ. Kira-kira kayak gitu kan, macam itu kira-kira. Nah begitu bicara hukum Islam, ribet gitu jadi. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Seakan-akan Islam itu hanya hukum. Padahal bukan hukum segalanya. Ada tauhid, ada akhlak, ada ilmu hati. Jadi praktek hukum menjadi indah gitu. Para ulama dulu meskipun berbeda pandangan hukum, ya karena dia punya hati yang sama-sama baik, dia bisa saling jalan. Pandangan hukum yang berbeda tidak menghentikan dia tetap baik sama sesama. Karena perintah baik kita emang nggak ada urusan sama kayak gitu-gitu. Nah, ini tibalah generasi baru ya, ruwet. Ya, semoga bisa kita lewati ya. Bisa lewati akhirnya normal kembali gitu. Perbedaan hukum sejak zaman abad kedua udah berbeda hukum udah. Emang hukum kayak gitu karakternya. Sejak abad kedua nggak usah diselesaiin. Saya berulang kali bicara. Kalau udah selesai itu sejak zaman Imam Syafi'i udah selesai. Faktanya Imam Syafi'i sama ini juga berbeda. Ya, biarin aja. Orang paling soleh aja beda-beda, apalagi kita biarin aja lah. Nggak usah dipaksakan disatuin. Biarin aja. Kan hebatan mereka daripada kita. Masa kita bisa nyatuin? Nggak perlu. Yang ada itu saling memahami. Udah gitu doang aja. Iya.
Termasuk yang membuat kita berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika menjadi orang yang ihsan gitu. Jadi taat, lebih lagi itu kalau kita bisa ihsan. Ya, ihsan itu ya semua materi ihsan. Ada 4 makna ihsan ya. Maknanya ihsan itu seperti yang ada di hadis tentang masalah iman itu, anta billahi ka'annaka tara. Ihsan juga maknanya mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Ihsan maknanya baik sama sesama. Nah, jadi orang baik aja. Ihsan itu juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya agak teknik yang menjadi bahasan kita itu adalah selalu membaca basmalah pada setiap halnya. Nah, ini hendak menjadi akhlaknya kita, menjadi membaca basmalah pada setiap hal baiknya. Kan ada kisah yang unik ya, namanya juga kisah ya. Ada laki-laki nggak suka banget sama istrinya yang dikit-dikit basmalah, dikit-dikit basmalah. Maka suatu saat si laki ini ketika dimintain nafkah pagi itu, dia bilang, itu uangnya di bawah kasur. Oh gitu, iya makasih. Akhirnya suaminya pergi, dibuka ada duit, belanja biasa. Pulang kerja, loh kok ada makanan ya? Wah dari mana nih jangan-jangan? Besok lagi dikasih daun bawah kasur, dia ngomong, Mas di mana ininya? Ada di bawah kasur. Oh makasih. Dibuka basmalah, ada duitnya juga. Sore hari dia, loh kok ada makanan ya? Dari mana ya istriku? Besok diuji lagi, ditaruh daun di bawah kasur. Mas makanya ada di bawah kasur. Ya makasih. Dibuka lagi ada duitnya, tapi suaminya ini nggak ngerti. Sore ada makanan. Akhirnya sore ditanya, kamu tadi belanja dari mana? Ya duit kan yang Mas kasih di kasur. Masa sih? Itu duit? Iya ada duitnya. Tumben juga Masnya biasanya kan marah-marah, kok ngasihnya di bawah kasur gitu. Ini kisah ya, hanya sebuah kisah. Barokahnya basmalah. Apa sih maknanya basmalah itu? Dengan pertolongan Allah. Jadi sebagaimana makna awal tadi, tidak pernah ada sesuatu tanpa pertolongan Allah. Nanti kalau antum berkesempatan ikut kajian saya kitab Hikam Selasa pagi, ngaji nanti saya kasih linknya. Kan saya setiap pagi ada kajian online di bawah Majelis Formula Hati. Senin pagi itu fikih yang ngasuh Ustadz Lutfi. Dulu saya, sekarang Ustadz Lutfi. Yang Selasa itu Tazkiyatun Nafas, tapi sekarang sudah ke kitab Al-Hikam, udah tinggi. Rebo itu kajian akhlak, tapi bukan pakai hadis. Kalau ini kan hadis akhlak. Kalau itu kajian akhlak betul, memang tema akhlak. Terus Kamis itu dulu tafkir Islami, tapi udah selesai jadi libur. Yang Jumat Tauhid. Nah kalau antum berkesempatan ikut yang Selasa, itu ngaji kitab Al-Hikam. Nah salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah di kitab itu adalah bahwa alam semesta ini aslinya tidak ada, betul enggak? Alam semesta aslinya ada atau enggak ada? Aslinya tidak ada. Maka diadakan oleh yang maha ada. Maka pada hakikatnya tidak ada. Wong dia tidak bisa ada sendiri. Diturunkan makna dari bahasa itu. Aslinya alam semesta ini tidak punya kuasa apapun, nggak punya kuasa apapun. Ia bisa bergerak, ia bisa apa? Karena Allah gerakkan, betul ya? Makanya terserah Allah. Ini kan hanya pita jadi suara, terserah Allah jadi suara. Karena Allah yang membuat ini jadi suara. Kok jadi suara? Wah ada pita suara. Kok itu bisa pakai nyimpan?
Kalau Allah bisa buat itu serat jagung bisa penyimpan data, Allah bisa buat tulang jadi penyimpan data, mulutmu jadi penyimpan data, badanmu jadi penyimpan data, terserah Allah Taala. Betul ya kira-kira. Jadi terlalu logik. Kalau ternyata nanti semua kita bicara, ya, kalau serat jagung bisa menjadi penyimpan data, kalau besi bisa penyimpan data, berarti apa aja bisa penyimpan data kalau Allah kehendaki. Dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita nggak dapat pertolongan Allah, ya tidak akan bergerak itu segala sesuatu. Ini benar-benar diajarkan tauhid oleh Allah SWT. Bukan karena, coba kalau kita pikir, otak itu yang dianggap paling keren itu kan kumpulan kayak, kalau orang Jawa bilang kayak intil, itu enggak? Intil ya. Tahu makanan intil tuh enggak? Yang kecil-kecil itu, yang kecil-kecil kalau di Betawi, yang merah-merah disuka waktu puasa. Nah, kan kayak gitu bentuknya kan? Lu kok bisa mikir? Kok bisa mikir? Dirujak kan selesai, dirujak, diulek gitu. Selesai sudah. Pernah makan otak apa kan? Kok bisa mikir? Ya karena Allah izinkan untuk mikir. Oh cuma gitu doh fisiknya. Kok bisa? Allah yang kehendaki itu mikir. Jadi punya kemana-mana. Jadi selalu minta pertolongan Allah SWT. Karena minta pertolongan Allah, Allah ijabahi, Allah tolong, Allah nolong, itulah salah satu bentuk rahmat Allah SWT. Jadi sejak awal babnya dirahmati Allah, kita tidak pernah mengandalkan diri kita sendiri, dan itu tidak pernah boleh. Sejak awal kita mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang menarik dan itu bisa dipakai dalam kehidupan publik Indonesia hari ini. Kan saat Abroha datang ke Mekah, lihat pasukan sebesar kayak gitu, pasukan gajah. Zaman itu Abroha itu adalah gubernurnya Habasyah, jangan salah ya. Jadi yang gede itu, kerajaan yang besar itu Habasyah, Ethiopia itu kerajaan gede, ya, besar sekali. Ya Allah putar, sekarang zaman kita Ethiopia negara nggak bisa makan. Zaman Rasul muncul itu Ethiopia negara besar, itu mirip dengan sebesar Persia. Jadi yang besar ada Persia, ada Romawi, besar lebih gede, tapi itu Habasyah itu gede sekali. Nah, punya gubernur namanya Abroha di Yaman. Makanya kenapa di Yaman itu kok banyak yang hitam? Karena memang orang hitam dulu pernah kuasa ada di situ. Kenapa kok Yaman dikuasai? Karena dia punya Aden. Punya negara yang potensial itu malah gampang dijajah sama negara lain gitu sebenarnya. Karena dia punya Aden kan, dia punya tempat persinggahan kapal sepanjang itu, akhirnya dikuasai oleh Habasyah. Nah, Abraha datang dengan kuasa. Abu Thalib melihat pasukan sebesar kayak gini, ya saudara pemimpin, wah ini nggak bisa, udah nggak terlawan. Kan biasa ya ahli perang kalau dia sudah jelas kalah dia nggak mau ngelawan. Maka begitu mendekati Mekah, ternyata Abraha kemudian membuka tenda. Abraha juga seorang panglima besar. Kalau Mekah bisa diselesaikan tanpa harus ada perang atau apa, gitu. Maka dia buka tenda sebelum masuk kota Mekah dan mengutus orang agar pimpinan Quraisy menghadapnya. Nah, salah satu caranya adalah untanya pimpinan Quraisy yakni Abdul Muthalib, untanya 200 unta itu ditawan sama Abroha. Sip ya, maka Abu Thalib datang. Abroha meminta Abdul Muthalib datang itu untuk memastikan dia menyerah, supaya dia masuk tanpa perlawanan. Kan gitu biasanya kan. Jadi nggak usah perang, udahlah nyala aja, kalah lo lah daripada repot-repot. Sampailah ya dengan kebesarannya Abdul Muthalib datang ya, disebutkan dalam kisahnya itu ngangkat bajunya itu ngincing-cing gitu sampai menghadap, kemudian kata Abu Thalib, apa yang bisa kau katakan kepadaku? Pasukanku sebagaimana kau lihat, aku telah bangun Ka'bah lebih gede daripada Ka'bah di mana aku ingin itu hancur. Kata Abdul Muthalib, adapun urusan rumah itu, amma amra hadal bait fa inna lahu rabban, ia punya Tuhan, ia punya pemilik, dan pemiliknya akan mengurusnya.
Sementara urusanku itu 200 unta yang kau tawan, lepaskanlah. Jadi Abraham marah-marah. Apakah hanya itu yang kau sampaikan? Hanya itu. Urusan rumah itu ada yang punya. Maka yang punya akan mengurusnya. Urusaku 200 unta yang kau tawan, lepaskan. Dengan kemarahannya itu karena dianggap dihinakan, karena tidak deal dengan masalah Mekah. Abraham marah, Abdullah pergi. Kemudian Abraham menyiapkan pasukannya. Kemudian Abdul Muthalib masuk Mekah dan katakan, yang mau ikut denganku, ayo kita naik ke atas gunung. Karena Abdul Muthalib sudah menyaksikan yang pasukan itu nggak bisa dilawan. Anak-anak muda tidak terima. Maka sebagian taat ke Abdul Muthalib naik gunung, sebagian tetap bersiap perang kepada Abraham. Nggak lama turun batu. Ada ungkapan, fa inna lahu rabban fasayakhfaduhu. Ia punya rumah, ia punya pemilik, maka pemiliknya akan mengurusnya. Nah, sama. Hidup ini ada pemiliknya akan mengurusnya, yakni Allah SWT. Jadi kita nggak usah kegedean otak, nggak usah kegedean ngerasa hebat, nggak usah. Karena nggak siapa-siapa pula kita. Gitu. Hanya kumpulan kayak Intel gitu pakai mikir gitu doang. Itu doang kan kemampuan kita. Dari sejak awal mohon tolongan Allah SWT. Sejak awal. Jadi motif itu, suasana batin itu yang harus muncul sejak awal. Dan sepanjang perjalanan. Makanya di samping basmalah lalu dikuatkan dengan 2 nilai penyerta basmalah. Yakni yang pertama atau berarti poin ketiga ya, basmalah sebagai tindakan mohon pertolongan Allah. Berikutnya harus dipastikan niatnya lillah. Karena begitu riya itu keputus rahmat Allah juga. Dari sejak awal pertama selalu mohon pertolongan Allah dalam setiap halnya, nggak pernah mau lepas. Ya, makanya sunnahnya kalau kita berbuat atau keluar kantor, keluar ke kerja, bismillah tawakkaltu, nggak lepas. Jangan pernah lepas dari rahmat Allah. Selalu mohon pertolongan. Nah, simbolnya baca basmalah. Tapi yang penting itu suasana batinnya justru nggak mau putus rahmat Allah. Baca basmalah tapi hatinya nggak pernah nyambung dengan Allah, sama aja bohong. Jadi akhirnya terjadi formalitas beragama. Basmalah memang sebuah kerendahan hati kepada Allah. Kita mohon pertolongan Allah dalam setiap halnya. Bukan basmalah tapi minta tolong kepada tukang dukun malah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dikuatkan 2 hal. Apa itu? Motifnya karena Allah lillah. Jadi bismillah yakni billah dikuatkan dengan lillah. Niat semua halnya ini karena Allah, dan itu menjadi penting untuk kita semua. Karena kita ini tidak bisa lepas dari rahmat Allah, maka pastikan semua halnya karena Allah SWT. Nah, ada 2 level lillah ya. Mengikhlaskan amal namanya al-ikhlasu fil amal. Kedua, mengikhlaskan hidup. Nah, semoga kita semua bisa mengikhlaskan hidup kepada Allah. Hidupku untuk Allah SWT. Itu yang menjadi sakral ada di situ. Kalau hidupku untuk karirku, ya udah Pak, selesai sudah. Hidupku untuk rumahku, atau ada yang bucin-bucin. Hidupku untuk kau sayang lah, pret. Paham ya? Semoga kita menata betul hidupku untuk Allah SWT. Dan sampaikan kayak gini ke siapapun, terutama ke anak-anak kita, biar sejak awal hidupnya untuk Allah SWT. Insya Allah barokah. Gitu. Karena dia selalu minta pertolongan Allah dan hidupnya untuk Allah, barokah nggak kira-kira? Terlalu banyak contoh hamba Allah yang tidak sekeras yang diusahakan berlimpah-limpah. Contohnya apa tadi? Bayi. Saya suka banyak sekali hamba Allah ia mengerjakan yang Allah perintahkan. Selebihnya itu urusan Tuhannya. Tugasmu disuruh kerja.
tugasmu disuruh ibadah. Tugasmu disuruh sabar kalau diuji. Tugasmu disuruh syukur kalau dikasih. Tugasmu suruh mengikhlaskan niatmu kepadanya. Tugasmu itu dikerjain aja normal. Nanti Allah ngurus kita sendiri. Termasuk urusan bangsa kita ini. Jangan sampai kita di samping ya, satu sisi kita perlu juga ikut mengambil bagian memikirkan, nama juga bagian dari bangsa. Tapi jangan sampai juga melebihi batas, seakan-akan punya sindrom menyelesaikan semuanya. Ada orang punya sindrom menyelesaikan semuanya, seakan-akan dia ini ingin menyelesaikan semuanya. Enggak, aku sering ditanya, kan beberapa orang yang kadang, Ustaz ini gimana kita Ustaz? Ya insya Allah Allah akan urus. Ustaz meringan aja lah. Ini ada yang punya Pak, yang punya akan mengurusnya. Tugas kita sekarang ngaji, mendorong orang, menjelaskan apa. Udah itu aja. Selebihnya Allah akan urus. Rileks hidup kayak begitu. Jangan seakan ada namanya sindrom. Saya lupa penyakit psikologisnya itu. Namanya sindrom menyelesaikan semuanya. Ada terkena ke beberapa orang, aktivis, orang pintar sekali gitu, kritikus gitu. Waduh ini gimana? Seakan-akan kalau nggak kayak dia mati, enggak. Hidup berjalan tanpa pikiran Anda. Bahkan kalau kau nggak pikir pun hidup berjalan. Kenapa? Yang menjalankan bukan pikiranmu, ada penciptanya Allah SWT. Jadi memang diserahkan kepada Allah. Terus kita gimana? Ngambil peran yang Allah sediakan untuk kita. Apa nih sekarang sediakan untuk kita? Kerja, bangun usaha, menerangkan ke masyarakat kalau kita memang punya ruang publik ya, masyarakat. Ruang publik lagi misalnya di media sosial, ya udah, selebihnya Allah akan urus. Saya belajar betul dari para ulama. Gitu. Kalau di awal-awal, masya Allah gimana nih panjang, tapi bersama dengan waktu para ulama nggak gitu. Inna lihadal balati rabb wa sayahfaduhu. Negeri ini ada yang punya, Allah akan urus. Tugas kita apa? Ayo supaya diajak baik. Jadi nggak ada hard feeling. Iya. Lillah mengikhlaskan amalnya untuk Allah, naik mengikhlaskan hidupnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki, itu mengikhlaskan perbuatan yang tadi. Kemudian wa mahya wa mati, mengikhlaskan kehidupan. Oh, dahsyat sekali. Tidak ada yang lebih berkah melebihi orang yang sejak awal terlalu bersambung rahmat Allah, minta tolong Allah, terus mengikhlaskan urusannya kepada yang terakhir. Nomor 3 harus disertai dengan ma'allah. Dalam menjalankan pekerjaan, memulainya dengan basmalah, selalu minta pertolongan Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Dalam perjalanan selalu dalam koridor hukum Allah, namanya ma'allah. Jadi lillah, billah, ma'allah. Karena begitu ada maksiat dalam proses pekerjaan, itu namanya memberikan ruang putusnya rahmat Allah. Karena maksiat itu mengundang murkanya Allah. Sekecil apapun, contohnya bertetangga, kok ada maksiat, mengundang murkanya Allah. Apalagi bangun usaha, kok ada maksiat, mengundang murka Allah. Serius nih ya, saya kemarin dapat pelajaran penting banget. Semoga itu juga menjadi kita pengusaha properti jaya di waktunya. Sekarang habis semua. Dan dari habis itu akhirnya dia taubat dan sadar memang semua halnya dulu dari barang riba. Udah riba, ya pasti untuk mendapatkannya pakai proses yang enggak ya, ke panti pijat, macam-macam lah supaya goal kreditnya kayak gitu-gitu. Kemarin konsultasi ke saya, Ustadz gimana? Bersyukur, biar habis dulu semua. Resik, kau mulai dari awal. Insya Allah barokah. Dan kisah kayak gini nggak sedikit. Ustadz, kenapa ada orang kok maksiat tapi kok lancar? Ingat ya, kalau ada maksiat kok nggak ada peringatannya, berarti kau di luar koridor rahmatnya Allah. Namanya istidraj.
Kok ada usaha muslim ya, muslim kok ada haram di dalam hidupnya, kok Allah biarkan berjalan tanpa peringatan, berarti kau sudah di luar area, sudah diumbul-umbulkan. Nanti dikumpulkan adabnya kelak di akhirat. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya kenapa ada orang yang tidak beriman usaha haram kok maju? Kalau orang saya nggak puji, ya beda orang beriman di akhirat akan dapat surga, masalahnya dikasih peringatan di sini. Nah, semoga kita bisa menjaga usaha kita, kerja kita, apa aja dari maksiat. Karena begitu maksiat putus rahmat Allah. Karena maksiat mengundang murka Allah. Makanya kita disunnahkan taubat setiap hari. Kalau setiap hari pasti kita salah, nggak mungkin nggak salah kan? Gitu. Agar kesalahan kita ini nggak sampai mengundang murka Allah, kita taubat setiap hari. Akhirnya nggak jadi dimurkai, karena kita udah ngaku salah dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau pekerjaan selalu minta tolong kepada Allah, diniatkan untuk Allah, selalu tak kepada Allah, barokah nggak kira-kira? Dan kabar baiknya, seluruh teori kinerja baik itu adanya di akhlak Islami semua. Nggak usah jauh-jauh. Semua teori kinerja baik per hari ini adanya di akhlak Islami semua. Salah satunya yang paling terakhir sekarang adalah bagaimana transparan menentukan harga. Itu keren banget nih. Sekarang ada tren di beberapa perusahaan, tapi di lokal belum, yang multinasional sudah mulai ngajak market untuk bicara harga. Jadi harga disepakati. Bicara user, Pak, saya nyuplai barang nih. Yang besar rata-rata udah bicara. Saya kira-kira kalau HPP saya 10.000 lah per item. Saya dikasih, kalau kamu tak kasih 2, masuk nggak, Mas? Berarti 12 tak hargai. Berat, Pak, ini gini. Ya udah 12,5. Setuju. Nggak ada triki-trikian sedang. Karena itu yang membangun trust. Udah normal itu. Ini Pak HPP-nya, nggak ada satupun yang aku minta untung lah berapa. Justru yang bertahan kayak gini-gini ini. Dasar sekali sekarang. Jadi semua teori manajemen yang sekarang paling bagus itu justru sudah ada di akhlak Islami. Jadi kalau kita berakhlak baik kayak tadi ini, gitu. Kalau kita spiritual dalam mengelola usaha dan seterusnya, apapun lah, maka insya Allah baik. Nah, baik itu kan karena rahmat Allah turun. Jadi ulangi lagi ya, pesan utama dari hadis ini, dan itu menjadi karakter kita, agar kita selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak yang bisa kita kerjakan agar dalam naungan Allah banyak. Salah satunya dipesan di hadis ini, selalu memohon pertolongan Allah. Simbolnya basmalah setiap hari. Nah, untuk menguatkan itu butuh 2 hal, memastikan niatnya betul dan prosesnya betul. Jadi ada billah, lillah, dan ma'allah. Jika demikian, semoga kita semua berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai tadi tentang ihsan. Ihsan itu katanya apa? Suruh beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau nggak melihat, Allah melihat. Maksudnya ini melihat dengan batin atau merenungkan dalam hati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seakan melihatnya itu seakan-akan, ya. Berarti tidak lihatnya. Itu namanya ma'rifah kepada Allah. Jadi ihsan itu memang tingkat paling tinggi. Jadi nanti ya kalau berkesempatan ngaji ada namanya maqam kasyaf. Maqam kasyaf itu bukan kebuka gitu. Berawal ada, kalau orang yang ma'rifah kepada Allah namanya arif billah, al-arif billah.
Bukan Arifin ya, Arif, zamannya Arifin. Akhirnya dijadiin nama Arifin. Arifin jadinya. Dan itu makom tinggi banget. Al-Arif billah itu orang yang ma'rifah kepada Allah. Orang yang ma'rifah itu sampai nanti satu saat dengan ketinggian spiritualitasnya memandang ini itu nol, nggak ada apa-apa. Karena ya udah ini kan nggak ada. Kan awalnya dunia ini kan nggak ada, diadakan oleh Allah, jadi nggak ada. Sibia. Spiritual udah naik kayak gitu. Jadi pada waktu menyembah Allah ya seakan-akan lihat Allah. Yang ada hanya Allah Taala. Tapi matanya tetap aja yang lihat ada sajadah macam-macam. Tapi ini sudah enggak. Nah, jadi kalau ditanya itu melihatnya dengan mata hati, bukan mata fisik. Yang lihat mata fisik ya berarti salah. Nah, itu yang pernah menjelma ke Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alaihi gitu. Jadi asap, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Saya ini top Rabbmu. Langsung Abdul Qadir Jailani membentak, "Iksya ya lain." Terkutuk hai setan yang dilaknati Allah. Mana mungkin Allah menjelma menjadi asap begitu, ada wahai setan. Jadi bukan melihat dengan mata, tapi pakai mata hati. Nah, tapi kalau belum sampai level kayak gitu, yang penting kita udah diawasi Allah aja udah bagus. Itu sudah bagus banget. Kalau memang belum waktunya ke arah sana, jangan dulu, ntar panjang saja, ntar kayak itu, kayak Siti Jenar. Apakah Siti Jenar? Enggak ada. Apakah sekarang ada? Gitu. Ntar pusing nanti kita terwujud. Nah, sebenarnya itu ma'rifah kepada Allah. Sudah ke arah kasyaf. Kalau istilah di tasawuf, kalau di situ seakan-akan melihat Allah. Kenapa? Memang sudah enggak ada. Bagi orang-orang seperti itu, ini udah enggak direken, enggak ada. Hanya Allah. Ada orang tersenyum kayak gitu, itu semua ingat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bahkan melihat nasi aja, melihat satu biji nasi, itu dia nggak melihat ini ada nasi, ini ada Allah. Karena yang menciptakannya, yang mengurusnya. Bukan Allah di situ, bukan ya. Makanya perlu punya tauhid yang kuat di ilmu-ilmu kayak begini. Wallahu a'lam. Nah, padahal Mas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, ada dua pertanyaan saya masih ingat tuh. Yang sebelah sana pernah bilang, atau ada muslim yang bilang juga bahwa semua orang masuk surga atau masuk neraka, cuman beda mereknya, artinya agama aja. Adalah? Membedakan aja mereknya aja, capnya aja. Tapi semua orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka dengan kebaikannya. Dengan kebaikannya? Ya, dengan kebaikannya di dunia maksudnya. Saya ingatkan, saya tanya dia, apakah you muslim? Ya, saya tegur dia. Dia nggak terima karena saya tanya. Saya kasih tahu bahwa kalau kita sebagai muslim, ya konsep neraka surga jelas gitu. Sama aja orang sekolah mau lulus, dia nggak pernah kuliah, nggak pernah dapat ijazah, tapi bilang mau masuk surga atau neraka. Kalau di Islam kan dia harus Islam kira-kira gitu. Itu satu. Mungkin aja senerangkan lebih baik. Yang kedua mengenai bahwa agama itu candu. Agama itu candu. Candu. Marxis ya? Saya tadi teringat Bapak menyampaikan bahwa kita makhluk yang nggak berdaya, apalagi manusia. Di dalam womb ibu, ternyata kita nggak apa-apa pun dapat rezeki. Nah, kalau orang ini bilang tanpa kerja, nah, kamu kena candu agama. Ngapain berdoa tanpa kerja? Tanpa kerja. Ya, jadi ya istilahnya tadi utangnya sampai ya ke bank tadi. Intinya sebenarnya bermula di pembincangan mengenai riba gitu. Jadi makin besar kalau dalam ekonomi kan leverage dengan utang. Dalam laporan neraca kita itu dengan utang berarti aset bertambah. Nah, sementara kan kita nggak sulit. Saya sampaikan dulu. Nah tadi kira-kira gitu Pak ya. Jadi konsep rezeki kita nggak berdaya tadi. Dengan kita berdoa berarti kita mengakui. Nah mungkin itu yang perlu digarisbawahi bahwa candu agama sebagai candu itu pernyataan menurut saya pernyataan yang sumir gitu. Terima kasih Pak. Berikut.
Jadi kalau perkara pernyataan misalnya semua orang nanti masuk surga gitu ya, itu gini simpel aja. Jadi konsep surga, kalau antum ikuti kajian saya di cabang iman ke-42, dibuka aja di YouTube-nya. Kan itu bagian dari cabang iman, mengakui yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu satu bagian dari keyakinan. Jadi kan konsep surga itu datang dari Tuhan. Siap ya? Tuhan. Nah, di sini berarti perdebatannya Tuhan mana yang benar? Nah, kalau Tuhanmu tidak benar, ya berarti konsep surganya nggak benar. Orang Tuhanmu aja nggak ada, paham nggak kira-kira? Terus gimana? Yaudah nanti di akhirat kita ketemu, gitu logikanya. Setiap orang sekarang mengaku masuk surga, ya nggak apa-apa, boleh. Itu kan keyakinan. Kita bisa paksa orang lain yang keyakinannya berbeda bahwa dia masuk neraka, ya enggak. Menurutku yang masuk surga aku, menurut aku. Ya udah, nanti kita ketemu di akhirat. Makanya Allah tegaskan, wa sawfa yahkumu fima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan tetapkan apa yang dulu kalian perselisihkan, termasuk masalah itu. Kan agama benar salah, semua berdebat. Islam mengaku yang benar Islam, ya nggak apa-apa. Kita toleran, kau ngaku ya nggak apa-apa. Menurut aku benar, kau salah. Tapi sebagai praktek berkemanusiaan, ya aku hormati keputusanmu. Sebagaimana juga hormati keputusanku. Dan nggak perlu kita saling harus mengakui. Kau anggap aku salah juga tak apa-apa. Kan juga aku nggak perlu pengakuanmu, paham nggak kira-kira? Nggak perlu juga kita diakui, nggak usah minta bola. Terus gimana? Ya nanti di akhirat kita ketemu, selesai. Simple itu. Emang iya. Nanti urusan ini keputusannya di akhirat, nggak di sini. Dulu waktu zaman Rasul, tanda kebenaran dilimpah-limpahkan. Ayo sekarang pakai apa itu. Kalau Tuhanmu benar, sekarang buktikan. Itu kan gitu, zaman Nabi Ibrahim macam-macam. Kalau Tuhanmu benar ya udah, bisa nggak bantu patungnya yang sudah aku penggal itu? Nggak bisa, ya, berarti nggak benar. Nah, pembenaran pakai proses ya, pakai logika, pakai apa. Tapi sampai level itu kan tidak semua bisa sanggup terima. Ya buktinya bapaknya Nabi Ibrahim juga nggak bisa terima. Nah, ada kebuntuan dari logika untuk menjebol keyakinan. Ada kebutuhan dari fakta-fakta untuk menjebol keyakinan. Abu Jahal nggak bisa beriman. Gitu. Terus gimana? Nanti di akhirat dihukum. Makanya Rasul mengatakan kepada Abu Jahal, ya Aba Jahal, Robku telah memenuhi janjinya padaku. Apakah juga telah memenuhi janjinya padamu? Nah, udah, jadi diberikan pembuktian waktu sekarang Abu Jahal sudah meninggal itu. Tapi dia udah nggak bisa bicara. Bahaya dia diadab. Kan udah aku bilangin. Nah, jadi memang kebenaran agama pada akhirnya itu keyakinan masing-masing. Kita bisa nggak dipaksakan? Nggak bisa dan nggak perlu pula. Itulah toleransi. Jadi ketika kita mengatakan saya benar dan kemudian kalian salah, itu bukan berarti saya akan menyudutkanmu. Ya kalian salah. Terus aku hormati keputusanmu yang mengatakan kau benar, aku salah. Aku juga nggak kenapa-kenapa. Gitu, paham nggak? Orang Islam kan nggak perlu juga diakui kebenarannya. Aku minta bahwa yang lain, Pak, aku dong, aku bener. Nggak perlu juga. Dan nggak ada gunanya juga. Kebenarannya bisa menjadi benar kalau diakui sama pencipta alam semesta. Nggak taunya dari mana? Itu firmannya. Itu firmannya. Aku nggak percaya firmannya, ya nggak apa-apa. Aku percaya itu firmannya. Sip ya. Aku percaya itu firmannya. Dari mana? Itu proses ceritanya itu. Rasul ini nggak bisa baca. Nah, jadi ada proses semacam semacam kondisi yang akhirnya bisa menguatkan keyakinan itu. Ada seorang laki-laki yang baik sekali, yang nggak bisa baca, yang pernah berbuat buruk. Terus dia begini. Laki-laki ini pernah ceritakan oleh orang yang dulu pernah jadi nabi, yang dulu juga awalnya ditolak-tolak, tapi akhirnya semua omongannya benar. Ya adana, oh benar. Itu Muhammad yang jadi nabi terakhir. Naufal ngomong gitu, oh iya benar. Semua janjinya benar, tindakannya benar, semua benar. Oh benar. Dia bukan orang yang buat ayat, berarti firman dari Allah. Udah kok yakin enggak gitu. Itulah beragama kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya surga neraka itu hanya ya enggak apa-apa kalau punya yang kayak gitu, aku sih enggak. Keyakinanku yang masuk surga mukmin.
Kalau keyakinanmu enggak, ya enggak apa-apa. Kan enggak perlu dipaksakan pula gitu. Nah, salah satu memang yang background kita ini kan suka semua harus sama. Meskipun seragam itu baik supaya tidak kasihan orang yang enggak punya nanti susah beliin baju untuk anaknya sekolah, kan itu. Tapi kita memang terbiasa berpikir seragam. Sehingga berbeda itu menjadi ancaman. Kita berbiasa berbeda seragam dan ingin menyeragamkan orang. Kayak orang hebat aja. Terus berbiasa berpikir seragam dan ingin diakui bahwa kita ini mirip sama dia. Itu kan gak penting. Gitu loh. Berpikirnya jadi kayak orang yang tertindas. Itu namanya berpikir terjajah sebenarnya. Aku harus punya tas yang diakui oleh orangku sebelahku bahwa tasku ini keren, kan nggak penting, bener nggak? Sehingga aku memaksakan diri beli tas yang mereknya harus diakui. Kalau merek nggak diakui, aku jadi nggak berarti. Itu kan nggak penting. Itu benar-benar mental terjajah. Orang merdeka itu aku mau pakai merek tanpa merek. Kau akui terserah, nggak kau akui terserah. Aku nggak punya urusan sama kau, enggak. Itu orang menang. Nah, tapi memang kita. Jadi Muslim itu sebenarnya udah dari awal tuh memang menang. Keakui ya terserah, kau nggak akui ya terserah, nggak penting. Karena bagiku yang penting diakui sama Tuhanku. Selesai. Aku hargai keputusanmu, kau hargai keputusanku. Ya nggak apa-apa, terserah ya terserah. Kira nggak? Bebas sekali Muslim itu. Kita hidup dengan keyakinan kita. Aku hargai keputusanmu. Aku dinukum, wadiyanti selesai. Gitu. Nah yang kedua mengenai candu agama. Jadi agama candu itu gini, perkara baik kalau digunakan oleh orang yang punya niat buruk juga jadi buruk. Perkara baik dengan penggunaan yang buruk jadi buruk enggak? Contohnya punya senjata, teknologi informasi baiknya begitu digunakan untuk seks, untuk narkoba jadi buruk enggak? Buruk. Kepasrahan kepada Allah itu baik. Ini kita ini nggak berdaya, yang kuasa hanya kan tahu itu benar. Digunakan oleh orang malas. Kita ini Pak nggak berdaya, terus malas. Bukan karena kamu kuat pasrah pada Allah, lo malas. Kemudian mengcover menggunakan istilah kita tak berdaya. Karena ketika kita mengakui kita nggak berdaya, yang kuasa itu Allah, Allah yang kita akui dan kita percaya itu memerintahkan kita untuk kerja. Ya udah kita kerja. Dan kerjanya harus bagus. Kerjanya harus semangat seperti nabinya. Tiba-tiba kita malas. Kita punya cover. Kita suruh sabar kepada Allah. Bukan sabar, lo malas. Ngerti enggak? Kita ini memang enggak berdaya. Allah yang ngasih. Tapi kita suruh berpikir dengan pemberian Allah dalam otak ini yang sekecil itu tapi ternyata bisa dipakai mikir. Kau pakai mikir tuh. Kau mikir. Afala yang dulu itu. Dan nabimu pemikir hebat, ahli strategi hebat. Contoh dia, ketemu orang malas mikir itu makir, ya. Tahu ya, makir. Terus, kenapa kamu nggak coba bangun usaha baru? Udahlah, pasrah pada Allah aja. Ya kan usahamu udah out of date, udah nggak jalan sekarang. Sekarang nggak ada yang pakai CD. Ada nggak beberapa orang masih jualan CD, Pak, di daerah Pasar Minggu. Ini orang ada-ada aja, gitu. Nggak mikir. Terus kita tanya misalnya, ya udahlah pasrah pada. Bukan kau pasrah, otakmu nggak kau pakai. Pakai itu dikit kenapa? Gitu. Jadi kenapa kita pakai? Karena Allah yang nyuruh kita pakai. Jadi sebenarnya agama candu karena memang ada sebuah fakta. Ya, baik yang digunakan buruk. Nah, kedapatan Marxis ini ngelihat nih gara-gara agama. Pak Mas bukan gara-gara agama, gara-gara pelakunya yang tidak kau pahami sebenarnya. Dua-duanya bodoh jadinya itu sebenarnya. Yang satu mengeksploitasi agama demi kelemahannya, mengkalkulnya. Yang satu nggak paham agama, akhirnya dianggap agama candu. Coba itu suruh ngaji ke sini itu si Marxis itu. Insya Allah dapat kebaikan. Masa agama candu? Dan memang agama itu keren. Orang dengan kondisi apapun dengan agama kau bahagia. Tapi apakah kita suruh susah? Enggak. Kita harus suruh baik kan. Nah,
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, berlindung dari kefakiran dan kekafiran. Disuruh kita berdaya. Gitu. Kalau fatihah nggak berdaya gimana? Kita bahagia. Nah, Marsis ketemu keburukannya, area buruknya. Oh, agama candu. Enggak, kamu aja nggak bisa mikir. Paham ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, padahal Pak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi Ustaz menggambarkan bagaimana makhluk yang namanya manusia ini di antara ciptaan Tuhan adalah yang paling lemah. Pertanyaan saya, kenapa justru yang paling lemah ini mendapat perhatian yang paling penuh? Paling perlu. Ya kan? Yang kedua, ada pemahaman saya bahwa pada waktu hamil umur 4 bulan Tuhan mengirim malaikat untuk menuliskan segala sesuatunya termasuk kadarnya. Nah, kalau kadarnya kita tulis jelek di situ, seperti juga kalau kita lihat misalnya orang-orang Eskimo di Kutub Utara, nggak pernah mereka menerima dakwah Islam. Nah, bagaimana dengan nasib mereka gitu Ustaz? Iya. Supaya bisa bersyukur gitu. Iya. Itu aja Ustaz, terima kasih Ustaz. Hikmahnya menarik ini. Kenapa yang paling lemah? Sebenarnya istilah paling lemah itu kan istilah sosial ya, tidak istilah ilmiah ya. Ilmiah ya harus dicek. Kita bandingkan seluruh makhluk Allah mana yang paling lemah. Bisa jadi yang manusia juga bisa jadi. Cuman kan ini istilah sosial ya, dibanding sama singa, sama jin, kan kita paling lemah. Nah, mungkin bisa jadi. Tapi ya sama penyu, bayi kita lebih lemah kan. Penyu langsung ke laut dan nggak ngerengek-ngerengek ke maknya, kokoh aja gitu. Nah, hikmahnya terjadinya pengetahuan itu karena kelemahan. Saya suka ngibaratin kan. Kalau ini seandainya yang ditugaskan itu jenis malaikat, beres sudah. Orangnya sok gitu, terbang ke langit. Coba bayangin. Udah pokoknya nggak tahu kayak apa nanti kalau yang mimpin dunia bumi ini malaikat. Ya nggak punya syahwat, nggak punya apa kan, suruh apa oleh Allah. Kalau yang mimpin jin mungkin nggak perlu ada teknologi Pak. Dia mau terbang, mau nyelam. Allah kasih kemampuan itu. Yang mimpin manusia keinginannya tinggi tapi orangnya lemah, ngerti kan? Kan keinginan manusia itu Allah kasih keinginan tinggi-tingginya, keinginannya ingin terbang. Allah perlihatkan makhluk lain, oh kok bisa terbang ya? Tapi kita nggak bisa terbang, kita nggak terbang. Tapi kan makhluk lain bisa terbang, burung bisa terbang. Kok aku nggak bisa terbang? Tapi keinginan yang sangat tinggi itu badannya paling lemah. Tapi dikasih oleh Allah bekal pikiran. Allah kasih pikiran banyak tuh. Oh burung, akhirnya bikin pesawat. Oh ikan nyelam, bikin kapal selam. Itu kan belajar dari makhluk Allah yang lain. Gitu. Burung bisa terbang. Oh ternyata bisa. Ya terbang. Ya kan? Jadi dengan kelemahannya justru terjadi kemakmuran alam semesta. Jadi alam semesta menjadi makmur, yang mimpin orang lemah, jadi akhirnya ada pesawat, ada taman-taman, ada apa. Dan akhirnya ada sekolah, ada fakultas. Coba kalau misalnya yang mimpin jin, nggak usah pakai fakultas landscaping, langsung jadi indah. Ya kan jin kan pinter tuh kayak gitu-gitu itu. Apalagi itu nyari ilmu barang yang di laut, ilmu apa itu? Kan ada ilmu khusus tentang bawah laut. Nggak usah fakultas itu Pak. Sini, siapa yang mau ke laut? Saya bos, nyelam, apa aja, tulis, jadi. Udah bisa nyelam, bisa ke mana, canggih itu jin-jin itu. Nah, makanya punya jin jadi canggih dia. Nah Allah atur, nggak boleh tuh. Nah, jadi juga ujian. Sementara jin itu kayak kita, dia punya kecanggihan, kita nggak boleh berhubungan. Entah kau jadi kacau kalau berhubungan. Kamu nggak bisa ngimbangin dia. Dia bisa ganti-ganti wajah, kamu nggak bisa. Istrimu dilahap sama dia. Kan banyak itu, laki-laki punya temen jin, jinnya ngelahap istrinya, siapa suruh?
Dia bisa jadi berubah apa aja, kok nggak bisa berubah-berubah. Gitu. Nah, jadi kira-kira, jadi akhirnya ada teknologi kecantikan. Coba kalau jin yang mimpin, glowing langsung. Oh kan? Gak usah perlu ke dokter kecantikan, rumah sakit. Glowing, cantik sekarang, mancung. Wah langsung mancung. Jadi gak perlu ada Korea-Koreaan itu kayak berubah. Gak perlu. Tapi karena yang mimpin orang yang badannya gak bisa berubah, gak bisa terbang, gak bisa nyelam. Jadi teknologi berkembang. Itu hikmah Pak sebenarnya. Salah satu hikmahnya ya, tentu hikmahnya banyak sekali. Yang kedua, bagi orang yang tidak mendapatkan padanya risalah, yang nggak diadab oleh Allah. Seandainya per hari ini, seandainya ada, kan Allah tidak mengadab hamba sampai datang padanya risalah. Jadi kalau tidak datang padanya risalah, yang nggak diadab. Jadi di Islam itu beda asumsi hukumnya dengan hukum positif. Hukum positif kan menganut paham, semua orang dianggap paham. Tahu itu dari mana itu? Bapak debat aja itu, filsafat hukum itu. Jadi filsafat hukum yang dianut Indonesia itu, semua orang dianggap paham hukum. Lah, you bikin undang-undang jam 2 malam, masa kita paham? Enak aja. Gitu. Iya. Aku pernah ketemu polisi, tak debat misalnya itu. Akhirnya, siapa? Bapak tahu nggak? Sudah dibatalkan undang-undangnya. Dia juga paham. Oh siapa? Ya, belum jadi. Undang-undang pakai silbet itu loh. Belum. Itu peraturan Kapolri nggak boleh ngambil undang-undang. Dia pelaksana, bukan legal. Ya Pak, siapa? Ya kan kita setiap hari undang-undang berubah, tapi asumsinya semua orang dianggap sama. Makanya tidak ada aturan. Pak, saya nggak tahu, nggak ada di Indonesia. Semua dianggap tahu. Undang-undangnya jam 2 malam pun dianggap tahu. Itu filosofi hukumnya. Nah, di Islam enggak. Dia hanya bisa dihukum kalau nyata dia tahu. Kalau nggak nyata dia tahu, maka dia sebabnya. Dia nggak mau tahu atau karena nggak datang padanya. Kalau nggak mau tahu beda lagi urusannya. Misalnya ada orang tinggal di Bintaro, nggak mau tahu Islam, ya nggak bisa. Dia nggak mau tahu. Kalau nyata padanya dia nggak sampai padanya, nggak dihukum. Udah, nanti sebagaimana umat sebelum Rasul yang belum datang padanya risalah. Nah, yang bagi orang yang tambahan ya, bagi orang yang misalnya diizinkan oleh Allah hidup di tempat yang memang buruk. Terus gimana? Tadi kan ditanya, Allah sudah tetapkan dia apa saja sebelum dia dilahirkan. Jawabannya, ketetapan Allah ini yang tahu Allah. Diinfokan kepadamu bahwa melalui nabinya sudah ada ketetapan sebelum kau lahir. Pokoknya ada ketetapan. Pertanyaan, ketetapannya apa? Kamu nggak tahu. Dan Allah nggak ngasih tahu. Kamu ini apa? Saya ini apa nih? Allah nggak ngasih tahu. Dan Rasul pun juga nggak ngasih tahu ke kita. Sementara poin kedua, Allah nyuruh kepadamu untuk berbuat baik, untuk belajar, untuk bekerja, untuk apa? Poin kedua. Poin ketiga, Allah nanti akan kabulkan usahamu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki dapat bagian hasil yang ia kerjakan. Jadi anggap aja kosong. Allah sudah tetapkan, tapi kan kok nggak tahu dan Allah juga nggak ngasih tahu. Sekarang pokoknya perintahnya sama. Kamu suruh kerja, suruh apa, dan Allah nanti akan kasih hasil yang baik. Yang kau pegang itu aja. Nah, tapi seandainya kita ternyata buruk gimana? Nah, dikasih ruang doa. Doa mohon perubahan qadha namanya. Makanya ada doa waqina birahmatika syarra ma qadait. Jagalah kami dari keburukan qadhamu, keburukan keputusanmu yang belum dilaksanakan itu. Nah, sudah. Jadi kalau ada orang misalnya sekarang kondisiku kok buruk, itu karena takdirnya. Enggak. Kamu kan enggak tahu takdirmu waktu di sana. Yang kau tahu, kamu sekarang tidak bekerja. Bahwa itu keputusan Allah, iya betul. Tapi kamu yang nggak kerja, bukan Allah yang nggak ngasih kepada kamu. Allah nggak nyuruh kamu bekerja. Allah nyuruh kamu belajar, Allah nyuruh kamu nikah. Aku nggak laku, bukan nggak laku, kamu jual mahal. Makanya kamu nggak laku. Macam itu Pak. Jadi nanti pemahamannya kembali ke hubungan qadha qadar sama usaha itu ya.
Pernah saya bahas. Jadi nggak ada ruang bagi manusia untuk menyalahkan qada qadar, nggak ada. Karena yang engkau juga nggak dikasih tahu qada qadarmu, kan nggak dikasih tahu. Yang tahu peraturannya sama sudah. Usaha aja semua, nanti semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, cukup ya. Ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.